Pada season kali ini melanjutkan cerita dari seorang siswi bernama Yumeko yang masih memiliki keinginan kuat untuk berjudi melawan ketua OSIS. Pada awal film diperlihatkannya keadaan di dalam kelas di mana terdapat Yumeko, Suzui, Saotome, dan yang lainnya. Pada hari itu, Yumeko terlihat dalam keadaan hati yang tidak bagus. Ia terlihat frustasi karena belum menemukan perjudian yang menarik, yakni melawan ketua OSIS. Di tempat lainnya, terlihat ketua OSIS beserta anggotanya yang membicarakan mengenai Yumeko. Diketahui bahwa nama dari ketua OSIS sekolah ini adalah Kirika Momobami. Para anggota OSIS lainnya mulai khawatir dengan keberadaan Yumeko. Apalagi dengan status Yumeko sekarang sebagai Maiki, ia bisa kapan saja mengajukan perjudian resmi dengan anggota OSIS manapun termasuk ketua OSIS. Di mana dalam perjudian resmi yang diajukan oleh Pochi ataupun Maiki, anggota manapun tidak boleh menolak tantangan perjudian tersebut. Namun di sini terlihat bahwa ketua OSIS sangat tenang dan menjaga wibawanya menanggapi hal tersebut. Tentu saja dengan kemampuan berjudi yang dimiliki, ia juga merupakan lawan yang sangat tangguh. Anggota OSIS pun lalu memutuskan untuk memilih salah satu anggota OSIS yang lain untuk bertanding melawan Yumeko. Manyuda lalu mengusulkan salah satu anggota OSIS, yaitu Yumemi Yumemite. Yumemi adalah salah satu anggota OSIS yang terkenal sebagai seorang idol. Ia memiliki banyak fans dari kalangan siswa dan siswi lainnya. Kemampuan berjudinya juga tentu tidak bisa diragukan lagi. Beberapa hari kemudian, Yumeko menemukan sesuatu di dalam lokernya. Terdapat beberapa surat yang seperti sudah diremas-remas dan sebuah alat perekam. Dalam surat tersebut terdapat nama Yumemi. Yumeko pun lantas langsung menghampiri Yumemi yang berada di ruangannya. Yumemi pun mengetahui bahwa ia ditugaskan untuk berjudi melawan Yumeko. Yumeko pun mengeluarkan surat yang ia temukan di lokernya dan berkata bahwa Yumemi hanya bertopeng di depan para fansnya. Di depan para fansnya, ia terlihat sangat menyayangi mereka. Namun di belakangnya, ia merasa sangat jijik harus berpegangan tangan dan berdekatan dengan para fansnya itu. Semua itu ia lakukan hanya untuk mendapatkan uang dan popularitas. Yumemi pun mengakui semua yang dikatakan oleh Yumeko. Dan tanpa ia sadari bahwa semua percakapan itu telah terekam. Yumeko pun menjadikan rekaman tersebut sebagai taruhan untuk perjudian nanti. Jika Yumemi kalah, maka ia harus menerima bahwa rekaman tersebut akan didengarkan oleh semua fansnya. Namun sebaliknya, jika Yumeko yang kalah, maka Yumemi akan mengirimnya pada situs gelap di luar negeri. Tak lama setelah itu, perjudian pun dimulai. Menariknya, perjudian itu dilakukan di atas panggung konser Yumemi. Perjudian itu pun disaksikan oleh fans Yumemi. Ada pula Saotome, Suzui, Sumeragi, dan beberapa anggota OSIS. Dalam perjudian ini, mereka akan memainkan permainan bingo, di mana mereka harus mendapatkan satu garis yang sama. Pemenang dari setiap permainan akan diberikan kesempatan untuk mengisi kolom. Singkat cerita, 4 babak pun diselesaikan dengan skor imbang, hingga satu permainan terakhir sebagai babak penentuan. Pada babak ini, Yumeko dan Yumemi diminta untuk menebak bulan lahir dari para penonton di sana. Jika keduanya tak bisa menebak, maka pemain dengan bulan paling mendekati akan dinyatakan menang. Yumemi di sini ternyata sudah melakukan kecurangan, di mana ia telah menghafalkan semua bulan lahir dari penonton yang berada di sana sebelum naik ke atas panggung. Hal itu pun membuatnya lebih percaya diri. Penonton yang terpilih pun ternyata adalah Saotome. Hal itu benar-benar tidak diduga sebelumnya oleh Yumemi. Hal itu karena ia sama sekali tak mengetahui bahwa ada orang lain selain para fansnya yang datang menyaksikan mereka.
Tentu saja ia sama sekali tidak mengetahui bulan lahir dari Saotome. Sebelumnya, mereka bertiga memang diminta datang oleh Yumeko. Dan Yumeko pun memang merencanakan permainan ini untuk mengalahkan Yumemi. Pada akhirnya, perjudian pun dimenangkan oleh Yumeko. Sejujurnya, Yumeko pun sama sekali tak mengetahui bulan lahir dari Saotome. Namun tebakannya ternyata lebih mendekati dari tebakan Yumemi. Sesuai taruhan, rekaman percakapan mereka pun akhirnya diputar. Yumemi pun meminta maaf atas semuanya kepada fansnya. Namun tidak diduga, ternyata para fansnya justru tetap memberinya dukungan dan akan tetap mengidolakan Yumemi. Kejadian itu pun yang akhirnya menyadarkan Yumemi, dan Yumemi pun lantas berterima kasih kepada Yumeko. Setelah itu, Yumeko pun menjelaskan tentang surat dan alat perekam yang ia temukan di lokernya hari itu. Ia yakin siapapun yang mengirimkan itu semua tujuannya hanya ingin menjatuhkan Yumemi. Yumeko pun merasa bahwa dalang dari semua itu adalah Manyuda. Namun Manyuda pun menyangkal semua itu karena tidak ada bukti yang kuat mengarah kepadanya. Yumeko pun lantas langsung menantang Manyuda untuk berjudi dan menentukan siapa yang menang. Namun lagi dan lagi, Manyuda menolak tantangan dari Yumeko. Mau tidak mau, Yumeko pun menggunakan kesempatan perjudian resminya untuk bermain melawan Manyuda. Tentu saja di sini Manyuda tak akan mampu mengelak dan harus berjudi dengan Yumeko. Perjudian pun dimulai dan dipimpin oleh wakil ketua OSIS sebagai bandarnya. Perjudian itu pun disaksikan oleh banyak orang, termasuk teman-teman Yumeko. Bandar pun mulai menjelaskan aturan dari perjudian ini, di mana dalam perjudian ini akan menggunakan kartu angka besar dan kartu lemah. Dalam perjudian kali ini, orang yang bertaruh bid lebih banyak mendapatkan keuntungan untuk menentukan jalan permainan dan mengubah peraturan sesuai keinginannya. Pada awal perjudian pun akhirnya dimenangkan oleh Yumeko dan disusul oleh Manyuda pada babak yang kedua dengan kemenangannya. Pada babak ketiga, Yumeko sudah kehabisan semua chip miliknya. Ia pun akhirnya meminta bantuan dari Sumeragi. Seperti yang telah diketahui, Sumeragi adalah siswi yang berasal dari keluarga kaya raya. Ia pun memberikan sejumlah uang untuk Yumeko. Dalam ronde ini, keadaan menjadi sangat menegangkan, di mana kedua pemain berlomba-lomba mempertaruhkan semuanya untuk bisa memenangkan pertandingan. Sumeragi dan Yumeko pun mempertaruhkan kehidupan mereka dalam perjudian ini. Manyuda sempat menolak taruhan mereka, namun akhirnya terungkap bahwa yang menjadi bandar perjudian mereka ternyata ketua OSIS. Ia pun mengizinkan Sumeragi dan Yumeko untuk mempertaruhkan nyawa mereka. Manyuda pun tak ingin mengalah. Ia lantas mempertaruhkan kehidupannya juga. Manyuda pun diberikan keuntungan untuk menentukan. Ia pun memilih kartu kuat yang akan menang pada babak ini. Ia merasa bahwa kartu yang ia miliki lebih kuat dari kartu milik Yumeko. Namun sayang, takdir pun berkata lain. Kartu Yumeko ternyata lebih besar dari Manyuda yang akhirnya membuat Yumeko ditetapkan sebagai pemenang. Pada akhirnya, Manyuda pun pingsan karena kekalahannya. Di tempat lainnya, terlihat Saotome yang dikunjungi oleh sebuah kelompok misterius yang menawarkan kepada Saotome untuk bergabung. Di mana kelompok tersebut adalah kelompok yang bertujuan untuk menghancurkan kelompok OSIS. Film diakhiri dengan penampakan Yumeko dan ketua OSIS yang sedang berbincang. Yumeko pun menawarkan perjudian dengan ketua OSIS. Dan film pun selesai.